got my head out the sunroof. I'm blasting my favorite tune. Kalian tahu gak sih? Sejarah konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali diajukan pada masa konvensi PBB dalam bidang lingkungan hidup yang dilakukan di Swisshelm pada tahun 1972. Fenomena ini muncul karena adanya beberapa keresahan mengenai kemiskinan dan juga krisis sumber daya alam, di mana ditakutkannya fenomena-fenomena tadi akan memunculkan beberapa masalah sosial seperti kesenjangan sosial dan juga ketidakadilan sosial bagi masyarakat. Di Indonesia sendiri, peraturan mengenai pembangunan berkelanjutan itu diatur dalam Peraturan Kepres Nomor 13 Tahun 1989 tentang Rencana Pembangunan 5 tahun atau yang kita sebut juga sebagai REPLITA. Nah, meskipun jauh sebelum adanya kemerdekaan, pada masa penjajah Hindia Belanda itu juga telah diatur beberapa peraturan mengenai pemberdayaan lingkungan, yaitu peraturan mengenai pembudidayaan perikanan, terumbu karang, dan juga mutiara. Kemudian berganti pada masa kependudukan Jepang, pemerintah Jepang juga mengeluarkan beberapa peraturan seperti larangan penebangan pohon agata, alba, dan juga balsam. Konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi populer setelah dikumandangkan oleh Komisi Brundtland di bawah pimpinan Perdana Menteri Norwegia Gro Harlem Brundtland yang bekerja sejak Oktober 1984 sampai dengan Maret 1987 dan melahirkan buku Our Common Future yang diterbitkan oleh World Commission on Environment and Development or WECD pada tahun 1987. Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang berorientasi jangka panjang dengan fokus pada generasi sekarang dan generasi yang akan datang, serta memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan fokus proaktif pada pengembangan kebijakan. Untuk itu, pembangunan berkelanjutan dibentuk dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempermudah pemenuhan kebutuhannya tanpa menghambat perkembangan generasi selanjutnya untuk melakukan hal yang sama. Kemudian, pembangunan yang dilakukan harus dapat memperbanyak sumber daya alam yang dapat diperbaharui serta mempertahankan kualitas kehidupan manusia pada masa kini dan pada masa yang akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan disusun atas 3 dimensi yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif serta menciptakan kemakmuran bersama bagi generasi saat ini dan terus memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Ketiga dimensi tersebut yaitu yang pertama, keberlanjutan ekonomi yang berusaha untuk mendorong kegiatan-kegiatan yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dapat dicapai tanpa dampak negatif pada aspek lingkungan, sosial, dan budaya masyarakat. Keberlanjutan sosial merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang secara signifikan terjadi ketika komponen masyarakat yang stabil dan tidak stabil membutuhkan kebangkitan sumber daya yang terkuras. Yang terakhir, keberlanjutan budaya, di mana kebutuhan akan kelestarian budaya muncul dari tumbuhnya kesadaran akan pentingnya hak budaya dan pelestarian warisan budaya. Ada 17 tujuan di dalam SDGs atau Sustainable Development. Yang pertama yaitu pemberantasan kemiskinan, lalu yang kedua itu ada ketahanan pangan, yang ketiga ada kesejahteraan masyarakat dan kesehatan, lalu yang keempat ada peningkatan kualitas pendidikan, lalu yang kelima ada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, yang keenam itu ada pengelolaan dan ketersediaan air, yang ketujuh itu adalah pembangunan energi yang berkelanjutan dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, yang kedelapan itu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan seperti penyediaan lapangan pekerjaan, kesempatan kerja, lalu yang ke-9 ada infrastruktur yang berkelanjutan. Lalu yang ke-10 yaitu mengurangi ketimpangan antar negara, yang ke-11 tercapainya dan pemukiman kota dan wilayah aman. Lalu yang ke-12 menjaga produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Lalu yang ke-13 yaitu mereduksi dampak perubahan iklim. Lalu yang ke-14 adalah pelestarian sumber daya kelautan. Yang ke-15 adalah perlindungan ekosistem darat seperti pencegahan penggurunan, lalu pelindungan hutan dan keragaman hayati. Lalu yang ke-16 adalah penciptaan masyarakat yang damai untuk pembangunan berkelanjutan. Lalu yang ke-17 yang terakhir yaitu peningkatan sarana dan kemitraan untuk membangun pembangunan yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
terdapat 4 poin prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang pertama yaitu pemerataan dan keadilan sosial, yaitu pemerataan sumber daya alam dan lahan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Jadi, kita mampu meminimalisir antara sumber daya alam dan lahan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Yang kedua yaitu menghargai keanekaragaman dengan menjaga dan menjamin keberlanjutannya. Yang ketiga yaitu menggunakan pendekatan integratif, yaitu mengutamakan keterkaitan antara manusia dan alam. Bisa kita ketahui bahwa manusia dan alam saling berkaitan erat. Yang keempat yaitu perspektif jangka panjang, di mana kita mampu minimalisir memperkirakan bagaimana jangka panjang jika dilakukannya pembangunan berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan elemen pembangunan berkelanjutan Sustainable Development, yang mana di sini ada 7 pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, yaitu yang pertama suatu sistem politik yang menjamin partisipan efektif masyarakat dalam mengambil keputusan. Yang kedua, suatu sistem ekonomi yang mampu menghasilkan surplus data, pengetahuan teknis berdasarkan kemampuan sendiri dan bersifat berkelanjutan. Yang ketiga, suatu sistem sosial yang memberikan penyelesaian bagi ketegangan-ketegangan yang muncul akibat dari pembangunan tidak selaras. Yang keempat, suatu sistem produksi yang menghormati kewajiban untuk melestarikan ekologi bagi pembangunan. Yang kelima, yaitu suatu sistem teknologi yang dapat menemukan terus-menerus jawaban baru. Yang keenam, suatu sistem internasional yang membantu perkembangan pola-pola perdagangan dan juga keuangan yang berkelanjutan. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu suatu sistem administrasi yang luas dan mempunyai kemampuan memperbaiki diri sendiri. Nah, yang selanjutnya itu arah kebijakan sustainable sendiri terdapat 5 poin penting, yaitu populasi dan sumber daya manusia, ketahanan panen, energi, industri, dan yang terakhir pertumbuhan kota.